Beberapa isu yang akan saya angkat berhubungan dengan peran Prof. Azra ini. Sebentar, saya buka catatan saya. Oke. Yang pertama bahwa sejumlah pemikiran-pemikiran penting gitu ya. Saya walaupun kemudian dipelintir dari wawancara dengan Burhanuddin Muhtadi gitu ya tentang feminisme menentang sunatullah gitu ya. Pas saya baca dalamnya sebetulnya Kak Edi menurut saya cukup clear menjelaskan tentang apa itu gender, soal dinamika tentang feminisme dan lain sebagainya. Beberapa hal yang menarik dalam wawancara tersebut antara lain misalnya, mohon maaf saya menyebutnya Kak Edi, Prof. Azra, karena di lingkungan Ciputat seringnya dipanggilnya Kak Edi. Beliau menyampaikan bahwa waris itu dianggap sebagai isu kultural gitu ya. Jadi perlunya ada fleksibilitas karena penjelasan teoritiknya bahwa Tuhan itu spirit Tuhan atau firman Tuhan itu harus diturunkan dalam bahasa manusia gitu ya, karena bahasa manusia tentu kadang ada keterbatasan penerjemahan manusia memahami firman Tuhan gitu, juga soal tidak bisa dilepaskan dari aspek-aspek kultural. Poin penting lain dalam wawancara tersebut misalnya soal perubahan keadilan gender itu sangat niscaya dan itu dimungkinkan dalam dunia Islam, tetapi juga harus di sana disebutkan misalnya perubahan itu terkadang perlu perubahan yang gradual, sama kayak ketika perbudakan ada disebut dalam Al-Quran, bukan berarti Islam mendorong perbudakan, tetapi justru di sana dicatat bahwa secara historik ada, tetapi sebetulnya semangatnya adalah penghapusan perbudakan. Kemudian pemikiran Kak Edi yang lain yang menurut saya juga penting itu soal dalam Islam itu membangun satu metodologi yang disebut dengan kias. Kias itu sebagai analogi. Kias itu adalah bagian dari semangat untuk dimungkinkannya membangun satu dekonstruksi gitu ya, dan kontekstualisasi, walaupun mungkin peristiwa-peristiwa tersebut tidak ada pada zaman Rasul, tetapi dengan semangat kias ataupun analogi atau dekonstruksi ini dimungkinkan untuk membuat terobosan-terobosan untuk keadilan gender di negara-negara Muslim. Kak Edi juga untuk soal konteks kepemimpinan perempuan, Kak Edi mencoba menyitir pandangan Quraish Shihab soal konsep kawam gitu ya, bahwa kawam itu adalah yang selama ini didefinisikan sebagai lebih berkuasa, tetapi sebetulnya di sana ada soal kasih sayang seperti itu. Tentang feminisme, Kak Edi melihat bahwa feminisme itu adalah sebuah tawaran revolusi peradaban, upaya merubah kemapanan gitu ya. Dan Kak Edi melihat bahwa feminisme sering disalahartikan karena ataupun keadilan gender sering ditolak karena kesalahpahaman dalam melihat bahwa feminisme itu hanyalah feminis radikal gitu ya. Dan di situ memang ada sih kalimat Prof. Azra bilang gini bahwa sehingga dilihat bahwa karena dalam feminis radikal kodrat perempuan seperti melahirkan, menyusui, haid itu oleh feminis radikal dicoba dinegosiasi. Maka sebetulnya di situ kenapa penolakannya terjadi itu dianggap tidak itu bertentangan dengan sunatullah, dengan visi fungsi kodrati perempuan. Sebetulnya Kak Edi tone-nya ke sana, walaupun di dalam judulnya seakan-akan terkesan bahwa Kak Edi tidak setuju feminisme karena itu menentang sunatullah. Padahal sebetulnya Kak Edi sedang melakukan satu deskripsi kenapa di dalam dunia Islam terjadi penolakan tentang
feminisme, karena pertama feminisme hanya disimplifikasi sebagai feminis radikal, dan yang kedua untuk konteks Indonesia sensitivitas pada peran-peran yang dianggap kodrati tadi tentu masih menyisakan persoalan. Jadi perubahannya KID melihat perubahan yang gradual gitu yang diperlukan. Kemudian KID juga lihat bahwa ada varian-varian dalam feminisme, di mana salah satunya feminis radikal adalah sebagai salah satu saja. KID juga bangga gitu ya dengan Indonesia, di mana tidak seperti di Timur Tengah. Ini soal jilbab ini menurut saya cukup menarik gitu ya. KID melihat bahwa masyarakat Indonesia itu sebenarnya lebih, ini wawancaranya memang tahun 2000 berapa, 2 kalau nggak salah, lebih toleran dengan isu kerudung, soal nggak pakai kerudung, karena tidak ingin menjadikan perempuan Indonesia sebagai hipokrit gitu ya. Jadi KID bilang bahwa manusia Indonesia tuh ya, perempuan Indonesia tuh ya biarkan juga menjadi dirinya gitu ya, dengan kepercayaannya. Dia mengkontraskan dengan pengalaman perempuan di Timur Tengah karena diwajibkan menggunakan pakaian serba tertutup, sehingga ketika di pesawat atau di tempat lain dia menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan keinginannya, misalnya pakai rok pendek, pakai apa gitu ya, sehingga sebetulnya cara beragamanya tidak cara beragama yang membuat perempuan berangkat dari keyakinannya gitu ya, karena tekanan dari keluarga, dari state ini yang membuat perempuan harus beragama secara hipokrit gitu ya. Itu kalau dalam tafsir saya terhadap wawancara ini gitu. Kemudian juga KID juga melihat bahwa perempuan itu mestinya punya kemerdekaan uang, termasuk kemerdekaan bermobilitas, bahkan juga konteks kepemimpinan perempuan juga harusnya itu sangat politisasi agama atau kepemimpinan perempuan itu sangat erat dengan kepentingan-kepentingan politik gitu ya. Larangan-larangan tuh sering berhubungan dengan kepentingan-kepentingan politik. Nah, itu pemikiran sejumlah pemikiran yang saya coba lihat, dan saya lihat pikiran-pikiran Prof. Edi atau bukunya itu juga dikutip gitu ya dalam beberapa jurnal ilmiah gitu. Artinya itu cukup berpengaruh. Nah, di UIN gitu ya, itu saya akan masuk ke karena feminisme atau soal gerakan gender itu kan sebuah ideologi yang bukan hanya mentransformasi pemikiran, tapi juga komitmen dan dijawantahkan dalam tindakan. Nah, menurut saya KID tadi melanjutkan yang seperti yang Kak Dubes Lena sampaikan, itu konsistensinya pada tindakan menurut saya cukup perlu diapresiasi luar biasa gitu ya. Ini pernah saya tulis waktu KID wafat itu dalam catatan yang lebih personal dan agak reflektif gitu ya. Betapa waktu IAIN bertransisi ke UIN itu KID yang dengan otoritasnya meminta saya menjadi gender advisor. Waktu itu saya masih muda gitu ya, ini Mbak Ruhaidi tahu betul saya masih kecil gitu ya, dan Mbak Ruhaidi itu sudah senior saya waktu itu. Prinsip semangatnya adalah menurut saya di balik itu KID ingin memberi ruang kepada orang muda. Yang kedua ingin bagaimana UIN ini juga dari IAIN ke UIN ini isu gender menjadi landasan yang penting. Yang lainnya juga ingin bahwa IAIN ini atau UIN ini tidak jauh dari dari bersentuhan dengan realitas pengalaman di dunia aktivisme gitu ya. Jadi ini kayak saya senang di UI itu di program Pasca itu sering mengundang dosen-dosen tamu para aktivis, sehingga dunia akademik itu berdekatan dengan dunia prakademia atau sekolah aktivis itu mendapatkan ruang yang penting. Kemudian saya ingat betul waktu saya jadi gender advisor, terutama untuk konteks Jakarta, diskusi-diskusi itu diberi kemerdekaan untuk soal isu gender, integrasinya gimana, dengan kadang guru-guru besar kita duduk bareng gitu ya. Saat itu masih diskusinya mau diintegrasikan kemana nih soal isu gender gitu, apakah dia integrated atau dia menjadi yang sendiri gitu ya. Itu waktu itu menjadi percakapan. Kemudian saya pernah punya pengalaman yang kemarin juga saya tulis soal, jadi KID kayaknya juga mengalami transformasi gitu ya, atau
saya ingat waktu itu ada 100 ada penerbitan 100 sahabat Nabi, semuanya laki-laki, buku disertasi PhD dari alumni dari Kanada. Lalu saya waktu itu bilang saya nggak akan menandatangani penerbitan buku ini karena ini semuanya ada sahabat laki-laki. Terus Prof. Edi waktu itu bilang gini, itu soal teknis gitu. Lalu waktu itu saya terjadi debat gitu bahwa ini bukan teknis, ini soal metodologi ini soal metodologis yang harus kita gugat gitu ya, karena afiliasi geografis saja nggak cukup. Lalu juga ini bagaimana jangan sampai 100 sahabat Nabi ini bagian dari akademik criminality gitu kan ya, mengkriminalisasi dalam tanda kutip perempuan gitu ya, dengan mengubur sejarah pengetahuan kontribusi perempuan dalam dunia Islam gitu. Sehingga suaranya nggak ada, itu kan sama kayak orang dimasukkan ke dalam penjara pengetahuan. Dan yang saya kagumi juga, Prof. Edi ini sangat memberi ruang kepada orang-orang muda. Salah satunya yang saya ingat, Amelia Fauzia, itu waktu itu juga masih muda, imut gitu ya, diberi kepercayaan untuk merintis riset-riset untuk social trust fund gitu ya, riset global termasuk dengan Abdullahi An-Naim dan lain sebagainya, untuk merintis bagaimana social trust fund yang selama ini hanya untuk filantropik saja, itu pingin dilihat jaringannya kayak apa, inisiatif-inisiatif yang lebih dikembangkan ke yang lebih luas, terus bagaimana ini menjadi sumber dana yang alternatif, yang tidak mainstream, tetapi dia cukup transformatif gitu ya. Menurut saya ini riset rintisan global yang sangat berharga, walaupun saya ingat betul Prof. Azra waktu itu bilang hati-hati, riset ini jangan sampai di dalam tanda kutip ditumpangi menjadi ruang intelligence untuk melihat jaringan-jaringan melalui social trust fund ini gitu ya. Kemudian saya termasuk orang yang beruntung karena S3 saya ke Amsterdam mendapat rekomendasi dari Prof. Azra, termasuk saya sebelum jadi Ketua Komnas Perempuan dengan sangat semangat. Kak Edi memberikan rekomendasi gitu ya untuk aplikasi saya. Ini bukan soal dukungan administratif teknis, tetapi menurut saya ini dukungan bagi pentingnya orang-orang muda segala macam gitu ya, untuk penting gitu ya, bergulat di lembaga-lembaga yang strategis sebagai bagian penghormatan. Nah, yang bagian yang terakhir ada hal agak fun, agak lucu, tapi menurut saya penting, saking care-nya kepada isu keadilan gender, memproteksi, melindungi perempuan, itu saya pernah mendengar tuturan sesama kawan-kawan UIN yang perempuan. Waktu itu ada internasional seminar mengundang sejumlah tokoh-tokoh intelektual dari Middle East. Gak semua orang Middle East buruk ya, yang bagus-bagus juga banyak, bahkan mungkin lebih banyak. Tapi pengalaman Prof. Edi, skolar-skolar yang pernah diundang itu pernah melakukan mungkin nggak bermaksud kekerasan seksual ya, tetapi itu sebetulnya tindakan yang nggak bisa ditolerir oleh Kak Edi gitu ya, sehingga perempuan-perempuan panitia ini dikumpulin atau dikasih tahu bahwa kalau diminta masuk ke kamar hotelnya narasumber yang dari dia sebut negara Middle East ini, jangan pernah mau gitu ya, supaya nggak ada resiko apapun gitu ya. Intinya untuk kehati-hatian, menurut saya sampai sedetail itu Kak Edi menyampaikan. Dan satu hal yang menurut saya membuat saya kagum, waktu beliau jadi rektor, kendati itu sahabat dekatnya, tapi ketika melakukan poligami, Kak Edi memberi sanksi, dan itu menjadi presiden atau sebagai sebuah ketegasan seorang leader untuk mengejawantahkan prinsip keadilan gitu ya di semua level, baik itu di publik maupun di ranah domestik atau di ranah personal.